Halo, balik lagi sama aku. Di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian beberapa tutorial di MS Word. Yang pertama kita lakuin buka aplikasi MS Word-nya. Nah, kalau udah gini kita setting dulu font dan ukurannya. Di sini kita pakai normal, klik kanan di mouse kalian, kemudian klik modify. Di sini kita pakai font Times New Roman ukuran 12, kata kanan kiri atau justify. Kemudian kita oke. Nah, di sini di halaman pertama kita kasih judul dulu. Kita ubah rata tengah atau center, kemudian bold. Misalnya judulnya misalnya judulnya kayak gini. Kemudian kita kasih logo sekolah atau universitas kita. Klik insert, kemudian picture. Nah, di sini kita ubah-ubah aja ukurannya, kita sesuaikan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Kemudian di bawahnya bisa kita tulis Nah, misalnya covernya kita bikin seperti ini. Misalnya dosen pengampunya namanya Dr. Andes Khairunisa MPD, kemudian disusun oleh nama kalian. Misalnya di sini aku pakai nama Ananda Kita Mumur.
Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita bisa Ctrl Enter untuk menambah lembar baru. Nah, di halaman kedua ini kita bisa isi kata pengantar. Nah, di sini kita pakai heading 1. Kalian klik modify, kita ubah fontnya Times New Roman, ukuran 12 bold, dan warnanya hitam. Untuk babnya itu kita rata tengah. Kalau udah kita oke. Di sini kata pengantar. Nah, di sini kita pakai spasinya 2. Kita ubah spasinya menjadi 2. Kata pengantarnya kita coba simple aja. Misalnya untuk kata pengantar kalian bisa searching atau browsing di internet. Untuk singkatnya mungkin awalannya bisa seperti ini. Kemudian di bawahnya kita ubah jadi rata kanan, diberi misalnya saat ini tanggal 30 Oktober, di sini Sidoarjo 30 Oktober. Nah, bawahnya seperti ini. Kemudian kita Ctrl Enter lagi untuk mengubah halaman selanjutnya. Nah, di halaman ketiga ini biasanya daftar isi. Untuk daftar isi nanti aja terakhir kita isi. Nah, di bab selanjutnya ini itu bab 1 biasanya isinya pembahasan bab 1 pendahuluan, biasanya diisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan atau dan manfaat dari makalah kalian. Sini kita ketik bab 1. Nah, kalau udah gini, udah kita ketik bab di atas ini, selanjutnya di bawah kita ketik subbabnya. Nah, subbabnya ini kita pakai heading 2. Caranya sama kayak di awal tadi, klik kanan di mouse kalian, kemudian klik modify di sini, kita ubah fontnya Times New Roman, ukuran 12, atau kanan kiri, bold, dan warnanya hitam. Kalau udah kita oke. Nah, di sini kita ketik 1.1 kita ketik heading 1, heading 2, latar belakang. Nah, di latar belakang ini bisa kalian isi kenapa kalian memilih judul atau permasalahan untuk makalah kalian. Kemudian setelah latar belakang, kita klik heading 2 untuk subbab lainnya, yaitu rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kalian bisa sebutin masalah apa saja yang akan kalian kaji di makalah ini. Kemudian kalau udah rumusan masalah, selanjutnya itu
ada tujuan. Nah, di tujuan ini tuh kalian bisa mengetahui atau mendapatkan jawaban dari semua masalah yang kalian kaji. Nah, kalau udah tujuan, kemudian selanjutnya itu manfaat. Nah, di manfaat ini kalian bisa isi nantinya di makalah ini tuh kalian bisa dapetin ilmu apa sih. Nah, di situ kalian ketik di bagian manfaat ini. Nah, kalau udah di bab 1 ini, selanjutnya kita bisa Ctrl Enter. Nah, di bab selanjutnya itu biasanya isinya tinjauan pustaka. Ini satu, kita ketik. Nah, di tinjauan pustaka ini bisa kalian isi penjelasan dari tiap kata di judul kalian. Nah, misalnya di judul aku ini standar pelayanan di Kota Surabaya. Nah, di bagian tinjauan pustaka ini aku isi pengertian dari standar itu sendiri, kemudian juga penjelasan dari apa itu pelayanan. Nah, kemudian penjelasan dari gabungan judul itu, misalnya standar pelayanan. Nah, ada 3 subbab kayak ini. Kalau udah kita Ctrl Enter. Nah, di bab selanjutnya itu pembahasan. Nah, di pembahasan ini berisi penjelasan dari seluruh rumusan masalah kalian. Misalnya kalau di judul ini standar pelayanan, nah aku bisa isi misalnya pelayanan publik. Misalnya kayak gini. Kemudian di bab selanjutnya itu penutup. Nah, di penutup ini isinya itu kesimpulan dan saran. Di kesimpulan ini isinya simpulan dari seluruh pembahasan yang telah kalian jabarkan di bab sebelumnya. Selain kesimpulan juga biasanya ada saran. Nah, saran ini itu misalnya saran dari penulis untuk perkembangan dari
perkembangan atau kemajuan dari pembahasan yang telah kalian tulis. Nah, selain itu juga ada daftar pustaka. Di daftar pustaka ini isinya referensi atau seluruh sumber media yang kalian gunakan untuk mengisi laporan atau pembahasan di makalah ini. Nah, di daftar pustaka ini juga biasanya setelah itu ada lampiran. Di lampiran ini biasanya berisi tabel atau foto untuk bukti dari laporan atau makalah kalian. Misalnya di sini aku kasih lampiran, misalnya ini. Nah, ini aku kasih judul, kita ketik insert caption, kita oke saja. Kita ubah kata tengah, judulnya misalnya 4 kerja. Nah, ini kita ubah jadi 1,5. Spasinya 1,5 di bawah gambar. Misalnya kita bikin tabel di sini, segini aja. Misalnya di sini nama tempat, di sini lokasi, ini kita kasih caption. Kita rata tengah, kita kasih judul tabel 1. Nah, ini kita kasih spasi 1, udah 1. Kita bold. Ini juga kita bold biar lebih jelas tulisannya dan terbaca. Judul babnya kita kasih spasi 2. Kita ubah di sini, sebelumnya kita ubah 0, setelahnya kita ubah 4. Nah, oke. Nah, kayak gini udah. Selanjutnya kita bikin halaman. Kita pencet di sini insert, kemudian page number, kita pakai yang button of page. Jadi halamannya ada di bawah. Nah, kita pilih yang nomor 3 di sebelah kanan halamannya, kanan bawah. Nah, udah gini kan. Kita ubah di bagian bab 1. Ini kita klik page layout, kemudian breaks, kita ketik next page. Nah, ini kita balik lagi di insert, kemudian klik page number, kita ketik format page number. Nah, kita
ubah 1, 2, 3 seperti biasa. Kita oke, start at 1, dimulai dari nomor 1. Nah, ini halamannya bakal berubah jadi 1. Nah, untuk bagian kata pengantar dan daftar isi kita ubah supaya menjadi angka Romawi. Kita ketik format page number, kita ubah yang seperti ini, Romawi 1 titik 2 titik seperti ini. Nah, kita oke. Nah, udah gue ubah seperti ini. Untuk covernya kita bisa hapus aja ininya, klik atas di sini halamannya ini, kemudian di desain ini kita klik different first page. Nah, halamannya akan otomatis kehapus. Kalau udah kayak gini, di daftar isi kita bisa masukin secara otomatis pakai reference, pembelian table of contents. Di sini kita pilih yang automatic table 2. Kita klik. Nah, bakal otomatis muncul seperti ini. Oh, maaf. Kita undo. Kata pengantarnya kita belum ubah jadi bab. Kita ubah jadi heading 1. Nah, udah. Di daftar isi kita ulang lagi kayak tadi, reference, table of content, automatic table 2. Nah, udah muncul kayak gini. Bagian atasnya ini kita bisa hapus saja. Nah, udah jadi halamannya kayak gini. Bagian lampiran, daftar pustaka, penutup, pembahasan, udah semua. Nah, mungkin ini aja contoh makalah atau laporan yang bisa kalian contoh di rumah. Kalian bisa praktek di rumah. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.